Oke, jadi sebelum kita mengerjakan contoh soal, ada baiknya kita eh, tahu dulu konsep dari sudut saling berpenyiku dan saling berpelurus ya. Jadi kita coba lihat dulu yang sudut saling berpenyiku. Di sini perhatikan garis AOB ini punya sudut 90 derajat ya. Artinya sudutnya itu siku-siku gitu. Nah, kemudian apabila kita gambarkan garis lurus dari titik O misalnya ke titik C, nah maka ada dua sudut ya di sini, yaitu sudut BOC, yaitu ini. Misalnya ini disebut sudut X derajat ya. Kemudian ada sudut COA, misalnya kita sebut Y derajat. Nah, tapi penjumlahan di antara kedua sudut ini senilai 90 derajat ya. Maka di sini kita bisa tuliskan X derajat di sini ditambah dengan Y derajat sama dengan 90 derajat. Atau bisa juga dituliskan sudut BOC ya, BOC ditambah dengan sudut COA, COA itu nilainya 90 derajat. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa sudut BOC itu saling berpenyiku ya, berpenyiku dengan sudut COA gitu. Begitupun sebaliknya, sudut COA saling berpenyiku dengan sudut BOC. Nah, itu konsep sudut saling berpenyiku ya. Kemudian kita masuk ke konsep sudut yang saling berpelurus. Nah, perhatikan garis AOB ini kan garis lurus ya. Maka sudut yang dibentuknya itu adalah 180 derajat gitu. Ya, ini 180 derajat ya sudutnya. Kemudian apabila kita tarik garis dari titik O ke titik C gitu, misalnya di sini, maka ini kan ada dua buah sudut ya. Jadi terbagi dua gitu. Nah, misalnya ini X derajat, kemudian ini sudutnya Y derajat gitu. Tapi penjumlahan keduanya itu membentuk sudut 180 derajat. Nah, bisa kita tulis di sini bahwa X derajat ditambah Y derajat itu hasilnya 180 derajat gitu. Atau bisa kita tulis juga sudut X ini adalah sudut BOC ya. Biasa dituliskan seperti ini, sudut BOC ditambah dengan sudut COA. COA itu hasilnya 180 derajat. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sudut BOC itu saling berpelurus dengan sudut COA gitu. Begitupun sebaliknya, sudut COA berpelurus dengan sudut BOC gitu. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini nomor 1, jika sudut A 35 derajat, artinya sudut ini ya, 35 derajat, tentukan penyiku dari sudut A. Nah, penyiku dari sudut A atau sudut ABD ini tentunya adalah sudut BDC, yaitu ini ya. Nah, di sini sudah dituliskan bahwa ABD ditambah BDC itu 90 derajat. Jadi, kita tuliskan dulu di sini ya, sudut ADB ditambah ADB ini ya, ditambah sudut BDC, BDC itu kan 90 derajat. Sementara sudut A-nya 35 derajat. Atau sudut ADB-nya ini 35 derajat ya. Tulis di sini 35 derajat besar sudut ini. Kemudian ditambah sudut BDC sama dengan 90 derajat. Sehingga kita tahu sudut BDC-nya yaitu sudut penyiku dari sudut ADB adalah 90. Ya, ini pindah ruas ke arah kanan. Tadinya positif jadi negatif. 35 derajat. Jadi 90 kurangi 35 itu adalah 45 derajat. Inilah sudut penyiku dari sudut A-nya. Jadi gampangnya ini kan 90 derajat ya. Nah, sementara yang ini tuh 35 derajat gitu. Jadi sisanya berapa? 90 kurangi 35 kan? Jadi 45 derajat. Oke, kita melanjut ke soal nomor 2. Nah, ini perhatikan gambar di bawah ini.
Jadi tadi ya CBA itu kan siku-siku ya. Siku-siku yang mana sudutnya adalah 90 derajat. Sementara ini ada dibagi 3 nih sudutnya. Yaitu sudut ABE ditambah EBD ditambah DBC itu harus 90 derajat ya. Kita tuliskan lagi di sini. Jadi sudut ABE ditambah dengan EBD, sudut EBD, kemudian ditambah dengan DBC ya. Sudut DBC sama dengan 90 derajat gitu. Nah, sudut ABE nilainya adalah X derajat. Kemudian sudut EBD nilainya adalah X ditambah 22 derajat ya. Jadi X ditambah 22 derajat. Gitu. Kemudian sudut DBC nih, DBC adalah 2X. Jadi ditambah 2X derajat sama dengan 90 derajat gitu. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ya bahwa X derajat ditambah dengan ini kan bisa X derajat ditambah 22 derajat ditambah 2X derajat sama dengan 90 derajat. Nah, ini kan bisa dikeluarkan ya, maksudnya tidak dituliskan lagi kurungnya gitu. Nah, kemudian di sini X ditambah 2X ya. X itu ditambah X adalah 2. Nah, ini 2X derajat ya. Kemudian ditambah lagi dengan 2X di sini. Jadi 2X ditambah 2X derajat sama dengan 4X derajat gitu. Kemudian ini sisanya ditambah 22 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, sekarang yang ini kita pindah ruas ke arah kanan. Tadinya positif jadi negatif. 4X derajat sama dengan 90 derajat min 22 derajat. Nah, 90 dikurangi 22 hasilnya adalah 68 derajat ya. Ini sementara ini 4X derajat. Nah, dari sini ya kita tuliskan lagi 4X derajat sama dengan 68 derajat. Maka X derajatnya sama dengan 68 ya. Yang ini, koefisien ini yang 4, ini kan tadinya 4 dikali X derajat ya. Kalau pindah ruas ke arah kanan, maka harus dibagi gitu. Jadi ini dia posisinya harus di bawah gitu. Jadi 68 derajat dibagi 4 sama dengan 17 ya, 17 derajat. Inilah nilai X-nya. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Jika diketahui sudut ABC 112 derajat, ABC ini sebetulnya keliru ya. Soalnya harusnya ABD ya, karena ABC ini sudutnya harus 180 derajat karena lurus ya, garis lurus gitu. Ini harusnya ABD ya. ABD 112 derajat. Berarti dari sini ke sini doang ya, ABD 112 derajat. Maka besar pelurus dari sudut ABC adalah pelurus dari ABD ini harusnya ABD itu adalah sudut CBD ya. Nah, di sini kan ditulis sudut ABD ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat. Nah, di soal diketahui bahwa sudut ABD ini adalah 112 derajat ya. Jadi 112 derajat ditambah dengan sudut CBD sama dengan 180 derajat gitu. Jadi sudut CBD 180 derajat. Nah, yang ini pindah ruas ke arah kanan jadi negatif ya. Kan ini positif pertamanya, ini jadi negatif 112 derajat. Jadi nilainya
adalah 180 dikurangi 112, nilainya adalah 68 derajat. Jadi ini 68 derajat. Nah, gampangnya tuh kan ini 180 derajat ya. Yang dari sini ke sini tuh 120 derajat, maka sisanya adalah 68 derajat gitu. Jadi 180 kurangi 112 gitu. Nah, soal terakhir, soal nomor 4. Di sini diketahui sudut A 4x min 13 derajat dan sudut B x plus 3 derajat. Jika sudut A dan sudut B saling berpelurus, tentukan besar sudut A dan sudut B-nya. Nah, berpelurus itu artinya dia jika ditambahkan ya, jadi sudut A jika ditambahkan dengan sudut B itu hasilnya 180 derajat ya. Sementara sudut A ini adalah 4x min 13. Jadi 4x min 13 derajat gitu. Ini ditambah dengan x plus 3 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, berarti ini 4x derajat min 13 derajat gitu, ditambah dengan x derajat, ditambah 3 derajat, sama dengan 180 derajat. Ini tinggal kita hilangkan saja ininya ya, kurungnya gitu. Nah, sekarang 4x derajat, kita tambahkan dengan x derajat gitu. Jadi ini 5x derajat ya. Yang ini min 13 ditambah 3. Jadi min 10 derajat ya, sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian yang bagian ini kita pindah ruas ke arah kanan, tadinya negatif jadi positif. 5x derajat sama dengan 180 derajat plus 10 derajat ya. Jadi 5x derajat sama dengan 180 ditambah 10, jadi 190 derajat ya. Maka di sini kita tulis lagi 5x derajat sama dengan 190 derajat. Sehingga x derajatnya sama dengan yang sebelah kanan kita tulis dulu. Nah, 5x ya, ini kan 5x kan artinya 5 kali x. Kalau si 5 ini pindah ke arah kanan, maka dia posisinya di bawah, artinya jadi pembagian gitu. Jadi 190 dibagi 5. 190 dibagi 190 ya, dibagi 5 adalah hasilnya 38 derajat. Nah, tapi ini kan x-nya ya. X derajatnya 38 derajat gitu. Nah, kita masukkan lagi ke sudut A-nya. Karena sudut A-nya itu dibilang 4x min 13 ya. 4x min 13. Kita masukkan nilai x-nya ke sini. Jadi 4x artinya 4 kali 38 derajat min 13. Nah, ini hasilnya 4 kali 38 yaitu 152 derajat ya, min 13. Maka ini 152 dikurangi 13. Jadi 139 derajat gitu. Inilah sudut A-nya. Nah, sekarang cari sudut B-nya. Sudut B diketahui di soal adalah x plus 3 ya. X plus 3. Sementara x-nya itu adalah 38. Ya. Jadi 38 ditambah 3. Jadi ini derajat ya. 38 tambah 3 jadi 41 derajat. Inilah sudut B-nya.